Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa dengan saya Hersun Arif dari Forum News Network. Saya merasa terhormat kali ini dipercaya kembali menjadi host atau moderator diskusi yang diselenggarakan oleh Forum Tanah Air. Dan tema yang kita akan bahas kali ini sangat aktual, yakni apakah Partai Komunis Indonesia PKI akan kembali eksis di Indonesia. 3 orang narasumber telah hadir bersama kita, yakni pertama Jenderal TNI Purnawirawan Gatot Nurmantio, beliau mantan Panglima TNI dan sekarang menjadi salah satu presidium Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia kami. Dan narasumber kedua adalah Profesor Dr. Salim Said, seorang pakar guru besar ilmu politik dari Universitas Pertahanan. Dan narasumber ketiga adalah Profesor Din Samsudin. Beliau juga salah satu dari Presidium Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia. Forum Tanah Air adalah forum diaspora Indonesia yang tersebar di berbagai belahan dunia dan berpusat di New York. Chairman dari Forum Tanah Air adalah Bung Tata Cassandra, atau kita tepatnya lebih panggil Daeng Tata Cassandra kalau beliau berasal dari Makassar. Saya akan mulai menyapa para sahabat yang berada di belahan paling barat, yang saat ini sudah paling malam, yakni di Australia, ya berada di Melbourne, di Sydney, dan juga di Brisbane, dan juga di belahan timur Australia, yakni berada di Perth. Ini relatif sama waktunya dengan di Jakarta. Kemudian teman-teman di Asia Pasifik, mulai dari Singapura, Malaysia, Korea, Taiwan, dan kemudian teman-teman di Afrika Utara dan Timur Tengah, mulai dari Mesir, di Emirat Arab, di Qatar, dan kemudian kita bergeser juga dengan teman-teman yang berada di Eropa, yakni mulai dari Paris, Amsterdam, Swiss, London, dan beberapa kota lain yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Dan tentu saja untuk teman-teman yang ada di Amerika, ini paling pagi, baik di belahan timur maupun belahan atau maksudnya bagian timur dan bagian barat dari Amerika, ini relatif pagi karena ada selisih waktu sekitar 11 jam dengan Jakarta. Dan saya akan mulai dengan narasumber pertama, yakni Jenderal TNI Purnawirawan Gatot Nurmantio. Pak Gatot, Assalamualaikum. Silakan, Pak Gatot. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, ini saya tinggalnya di desa, memang signalnya kadang-kadang hilang. Prof. Din, guru saya, Prof. Salim Said, dan saudara-saudara sebangsa tanah air yang tidak berada di tanah air khususnya. Terima kasih. Mohon maaf saya baru bisa bergabung karena memang dari tadi mencari-cari tempat yang terbaik, akhirnya saya di luar ini jadi agak gelap. Saya mengamati tentang kemungkinan bangkitnya gerakan Partai Komunis Indonesia Gaya Baru. Ini diawali sejak (2008). Setelah saya mendapat informasi-informasi, sehingga saya memaksakan membungkus semua gerakan ini, kalau saudara-saudara sekalian mengingat, dengan proxy war. Karena belum saatnya saya membuka bahwa itu adalah gerakan mereka. Memang gerakan ini tidak bisa dilihat bentuknya, tetapi dilihat, dirasakan bisa. Contohnya kenapa saya tahun 2008, karena sejak tahun 2008 itulah seluruh sekolah dan sekolah tingkatan pelajaran sejarah tentang G30 SPKI ditiadakan. Ini suatu hal yang sangat berbahaya, karena kalau yang paling junior adalah kelas 6 SD, maka ditambah taruhlah sekarang ini, maka mereka semuanya yang duduk di universitas tidak pernah mengecam pelajaran sejarah tersebut. Sehingga
pada tahun 2017, kalau kita sama-sama ingat, bahwa generasi muda 90% lebih tidak percaya adanya PKI. Maka dengan data-data yang ada, pertama kali pada tanggal 10 Maret 2015, saya masih jabatan Pangkostrat, saya beranikan untuk memberikan kuliah umum tentang proxy war di Universitas Indonesia. Dan sampai dengan saya Panglima TNI, sudah 59 universitas saya melaksanakan kuliah umum. Pada saat itu saya menanyakan kepada para mahasiswa S1, S2, dan S3 di UI, dengan latar belakang akan terjadi krisis pangan, energi, dan air. Saya memberikan perumpamaan bahwa para audien atau mahasiswa tersebut adalah presiden, tetapi bukan presiden Negara Kesatuan Republik Indonesia, tapi presiden negara lain yang tidak di ekuator, yang menurut para ahlinya menyampaikan kepada presiden, Bapak dan Ibu Presiden, bahwa 25 tahun lagi akan terjadi krisis pangan, air, dan energi di negaranya masing-masing, dan melihat Indonesia yang wilayahnya 1/8 garis ekuator dunia, karena kita mengalami 3 waktu, dan semua energi, sumber daya ada semuanya, apa yang akan dilakukan seorang presiden kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sangat menarik, banyak sekali, ada puluhan, tetapi yang saya tertarik dan saya catat, pertama adalah membeli undang-undang. Karena dengan membeli undang-undang, negara kami bisa memasukkan pasal-pasal, satu undang-undang, satu pasal saja, yang berguna ke depan bagi negara saya. Mereka mengatakan demikian. Bagaimana undang-undang kok dibeli? Komentar mereka, bahwa Pangkostrat, masa Bapak tidak tahu? Kan semua bisa dibeli. Kita tidak harus membeli semua anggota DPR. Cukup di komisi saja, sama sebagian yang konsep pemerintah. Kemudian selanjutnya, kami akan merekrut orang-orang, saya beri beasiswa bukan hanya untuk kuliah di negara saya, negara lain. Kemudian kami juga merekrut orang-orang yang bisa kita kendalikan di Indonesia untuk kita jadikan boneka di hampir semua strata pimpinan dan staf. Yang ketiga, karena salah satu tonggak Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah ABRI, maka ABRI harus dipecah, kemudian harus dikuasai dan dikerdilkan. Selanjutnya, jadikan Indonesia sebagai pasar. Selanjutnya, dengan undang-undang tersebut, kita mengambil semua sumber daya alam yang ada. Kalau perlu kita timbun di sini. Selanjutnya, kita pecahkan konsentrasinya dengan membuat gerakan-gerakan, ada separatisme, dan lain sebagainya di daerah-daerah, sehingga tidak bisa berkonsentrasi untuk membangun. Selanjutnya, generasinya dibuat instan, bahkan dikasih narkoba, dan lain sebagainya, sehingga lost generation. Ini antara lain, dan semuanya itu terjadi setelah kurang lebih 6-7 tahun. Pada saat saya jadi Panglima TNI, saya melihat itu semuanya, maka saya perintahkan jajaran saya untuk menonton film G30S PKI. Pada saat itu saya punya sahabat dari salah satu partai, saya sebut saja Partai PDI, menyampaikan, Pak Gatot, hentikan itu. Kalau tidak, pasti Pak Gatot akan diganti. Saya bilang terima kasih, tapi itu saya gas, karena ini adalah benar-benar berbahaya.
Dan memang benar-benar saya diganti. Selanjutnya, semakin nyata sekarang ini, pada saat saya menjabat, mengganti hari kelahiran Pancasila 1 Juni. 1 Juni ini adalah konsep Trisila dan Ekasila yang disampaikan oleh Bung Karno. Maka mereka sudah investasi dulu. Jadi secara tidak langsung, hampir seluruh bangsa memperingati hari kelahiran Pancasila tanggal 1 Juni. Dan lebih lanjut lagi dengan adanya RUU HIP. Dalam pasal 29 Undang-Undang Dasar 1945 itu menyatakan bahwa dasar negara Indonesia adalah yang berketuhanan yang Maha Esa. Tetapi dalam RUU HIP diganti keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Yang dikatakan dasar adalah bahwa sila pertama itu yang mendasari sila kedua, 3, 4, dan 5. Itu ketuhanan yang Maha Esa. Mungkin nanti Profesor Salim Said bisa mengoreksi atau lebih jelas. Kemudian diganti oleh keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ini adalah manifesto yang disampaikan oleh D.N. Aidit pada tahun 1963. Jadi, kalau Pancasila ini akan dirubah, sedangkan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 mengatakan bahwa dasar negara adalah ketuhanan yang Maha Esa dan seterusnya Pancasila ini. Jadi kalau Pancasila diganti berarti kita merubah negara ini. Siapa lagi kalau bukan itu adalah PKI? Yang lainnya, kejadian-kejadian yang lain-lainnya itu akan memperjelas semuanya. Bahkan sekarang pun tidak dihapus, tapi ditunda saja. Mereka bersekeras seperti ini. Dasar inilah sebenarnya yang melandasi sekaligus saya untuk bergabung bersama-sama rekan-rekan seperjuangan saya. Karena saya secara pribadi tahun 1982 pernah bersumpah di atas Al-Quran yang intinya isinya demi Allah saya bersumpah akan setia kepada negara kesatuan Republik Indonesia yang mendasarkan Pancasila dan Undang-Undang 1945. Berarti sampai pensiun pun saya masih punya tanggung jawab terhadap sumpah ini. Sampai kapan? Sampai sumpah itu berganti. Sampai saya masuk liang kubur, sumpah itu berganti, bukan sumpah, tapi ditanyakan apa yang kamu lakukan terhadap sumpah ini. Berdasarkan itulah, saya bergabung dan bangkit bersama-sama kami untuk menjaga agar jangan sampai Pancasila diganti. Dan saya yakin peristiwa kelam tahun 65 akan berulang apabila itu diketok menjadi undang-undang. Saya tidak bisa membayangkan bagaimana pertumpahan darah yang terjadi. Ini latar belakangnya. Saya pikir cukup sekian karena masih banyak pembicara-pembicara yang lainnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini dengan pertimbangan teknis saya tidak menyela sama sekali pernyataan Pak Gatot dan juga mewawancarai karena ini nanti mungkin agak merepotkan. Tapi saya minta Pak Gatot dengan keterbatasannya tetap stay bersama kita ya Pak Gatot ya. Baik, baik. Ya, saya ke Prof. Salim. Prof. Salim, kan kalau dalam berbagai kesempatan Anda menyampaikan bahwa komunis itu sudah bangkrut, gitu. Tetapi yang menarik statement Prof. Salim bahwa PKI itu paling pandai dia menyusup, gitu ya. Ya. Nah, ini apa maksudnya dari pernyataan ini? Apakah kemudian dengan fakta-fakta baru yang disampaikan oleh Pak Gatot juga termasuk masalah kemudian ada undang-undang yang mau diubah dan sebagainya. Apakah ini bentuk dari penyusupan dari PKI? Ya, begini. Saya adalah orang yang berkobar-kobar seperti biasanya. Ya. Bicara bahwa komunisme itu udah bangkrut. Saya ke Uni Soviet, Rusia sekarang namanya. Saya ke Tiongkok. Saya pernah jadi duta besar di Ceko yang bekas komunis. Oke. Tidak ada lagi bekasnya. Di Ceko itu menarik. Partai Komunis nggak dibubarkan. Ketuanya orang tua. Saya tanya, masih ada anggota Anda? Dia bilang, orang tua, nggak ada anak muda lagi. Gitu ya. Tiongkok juga sudah ngomongnya kan
tugas Partai Komunis di Tiongkok tidak dibubarkan karena belajar dari pengalaman Uni Soviet. Uni Soviet kan dia mulai reformasi membubarkan partai. Tidak dia pakai itu partai. Kalau di Tiongkok itu dipakai untuk mengendalikan masyarakat gitu. Tapi sudah tidak ada itu ideologi itu. Masih ingat ucapan Deng Xiaoping? Tidak penting kucing itu hitam atau putih, yang penting bisa menangkap tikus. Nah, itulah filsafat yang dijalankan Tiongkok sekarang. Nah, kenapa di Indonesia kita ramai soal PKI? Saya kira itu tidak boleh dilepaskan, tidak bisa dilepaskan dari perjalanan sejarah Indonesia. Oke, itulah yang saya katakan tadi, yang Anda kutip. PKI itu pandai betul menyelusup. Ya. Jadi sejarah Indonesia ini menunjukkan bahwa PKI itu tidak pernah berkuasa sebenarnya. Tapi ikut berkuasa karena ada doktrin Nasakom. Jadi kehadiran PKI itu menjadi penting, dan ketika PKI sudah dikejar-kejar setelah Gestapo, Bung Karno masih melindungi PKI. Bukan karena Bung Karno komunis, tapi Bung Karno punya doktrin persatuan namanya Nasakom. Nasakom ini sejarahnya panjang. Tapi kalau Anda pelajari sejarah politik Bung Karno, obsesi terbesar Bung Karno itu persatuan. Nah, Nasakom ini kan persatuan. Itu gagasan tahun 26, tahun 1926, baru saja waktu itu PKI dihabisi oleh Belanda. Oke. Bung Karno sampai pada pemikiran, ini kita dijajah terus oleh kolonial karena kita tidak bersatu. Jadi, dibikinlah gagasan persatuan Islam nasionalis dan PKI. Tidak ada masalah waktu itu. Secara internasional tidak ada perang dingin. Domestik juga tidak ada masalah. Bahkan banyak orang PKI itu tokoh-tokoh Islam tadinya, gitu ya. Jadi nggak ada masalah. Setelah kembali ke Undang-Undang Dasar 45 tahun 59 kalau nggak salah, saya juga sudah agak kadang-kadang lupa tepat tanggalnya. Ya, itu dekret presiden. Ya, dekret presiden itu. Dekret presiden itu dikembangkan lagi ideologi Nasakom itu. Tanpa menyadari bahwa kita tidak lagi berada pada zaman tahun 26 ketika tidak ada pengalaman konflik di dalam negeri dengan komunis. Zaman dekret itu kita sudah melalui periode berdarah-darah. Ada periode pemberontakan Madiun yang selalu disembunyikan oleh PKI. Ketika Nasakom sudah berkembang, orang nggak berani lagi ngomong mengenai Madiun. Dan di Bali, Madiun itu adalah bukan komunis berontak menurut Aidit, tapi itu provokasi Hatta. Dan menuduh bahwa Hatta itu agen Amerika, kira-kira begitu. Oke. Jadi, nah, setelah Gestapo, Bung Karno tetap mempertahankan, tidak membubarkan, tidak mencabut Nasakom, tidak mengkritik Nasakom, dan tidak pernah membubarkan PKI. Oke. Nah, apa yang terjadi pada periode itu perlu diingat. Yang sebab itu dasar untuk bicara mengenai PKI sekarang ini. Apa itu? Tidak banyak yang mempelajari dengan saksama tokoh-tokoh mahasiswa tahun 66 yang berdemo melawan PKI dan kemudian melawan Bung Karno, dan yang lebih penting lagi mendesak Soeharto ambil alih kekuasaan. Tokoh-tokoh mahasiswa itu adalah anak-anak Masyumi, anak-anak PSI, dan orang-orang anak-anak Katolik yang sangat takut kepada PKI. Mereka tidak berbuat apa-apa, tapi mendesak. Saya masih ingat betul, mungkin tadi sudah saya katakan, pada waktu itu even Sultan Hamengkubuwono ke-9 tidak sabar melihat Pak Harto yang alon-alon waton kelakon. Sampai ada cerita, dan saya tulis di buku saya, Kemal Idris, orang keduanya Soeharto di Kostrad waktu itu, awal Orde Baru itu, dipanggil oleh Kemal dan Menteri P&K kemudian waktu itu, Masuri.
Ambil alih itu kekuasaan. Jangan biarkan Soeharto berlambat-lambat. Kemal setia pada Soeharto. Meskipun kemudian dia dijadikan duta besar. Anda tahu cerita itu. Dia tidak berbuat apa-apa. Dia ikuti soal. Meskipun Kemal kesel. Yang melindungi kami mahasiswa waktu itu adalah Kemal. Tapi dia tidak berani melanggar Pak Harto. Ya, begitu ceritanya. Nah, itu relevansinya dari sekarang ini adalah bahwa setelah reformasi, PDIP itu kelihatannya, kesimpulan saya, melanjutkan kebijakan Bung Karno. Ya, Nasakom tidak diumumkan, tidak dikatakan, tapi saya kan peneliti politik, saya mempelajari anggaran dasar partai-partai dan sebagainya itu, dan melihat siapa-siapa di dalam PDIP itu. Salah satu yang menarik dan dibiarkan, seorang dokter namanya Ribka Ciptani. Dia menulis buku, Saya Bangga Sebagai Anak PKI. Oke? Dan dia pengurus PDIP. Dan tidak pernah ditegur oleh PDIP. Dibiarkan. Kesimpulan orang, ya PDIP menganggap bahwa PKI itu tidak apa-apa. Nasakom itu nggak apa-apa. Nah, sekarang ini masalah yang timbul adalah, yaitu tadi yang dikemukakan oleh Pak Gatot itu tadi. Timbul hal-hal yang menyebabkan orang curiga. Ini permainan PKI. Kalau anak-anak Masyumi PSI dan anak-anak Katolik tahun 65 melakukan itu, apakah mereka tidak melakukan itu sekarang? Mereka resmi berada di dalam partai dan banyak karena Jokowi, Presiden Jokowi dicalonkan dan didukung PDIP, maka mereka bebas berada di dalam kelompok Pak Jokowi, kekuasaan Pak Jokowi. Nah, jadi ini yang menyebabkan saya kira tadi ketika Pak Nurmantio itu cerita soal ketakutan-ketakutannya itu, dasarnya adalah ini, antara lain, dasarnya adalah ini. PKI tidak akan bangkit lagi seperti PKI-nya Aidit. Udah bangkrut kok. PKI itu organisasi internasional. Secara internasional sudah habis. Tapi di Indonesia ada sejarah yang belum selesai. Apakah Anda, kembali sekali lagi yang saya katakan tadi, Anda tidak pernah berpikir bahwa apa dulu yang dilakukan anak-anak Masyumi, PSI, Katolik, dan macam-macam organisasi mahasiswa tahun 66 itu mendorong ABRI, TNI untuk take care negeri ini, dan itu kemudian dilakukan oleh Pak Harto secara alon-alon, tapi berhasil. Apakah Anda tidak berpikir bahwa anak-anak PKI yang menurut pengakuannya Ibu itu Dr. Ciptaning, itu Ribka Ciptaning, kalau nggak salah dia pernah bilang 20.000 anak PKI di dalam PDIP. Apakah mereka tidak akan melakukan balas dendam kepada pembunuhan orang-orang tua mereka di zaman pasca Gestapo? Seperti anak-anak Masyumi PSI itu membalas dendam tanda petik kepada bagaimana Soekarno membubarkan Masyumi dan kekuatan-kekuatan Islam lain di Indonesia pada zaman itu. Oke. Jadi ini sesuatu bom waktu di dalam situ yang kita tidak tahu apakah akan meledak apa tidak. Meledak tidaknya tergantung kewaspadaan kita semua. Dalam rangka itu saya menganggap penting keputusan Jenderal Nurmantio memutar kembali film Gestapo itu. Karena memang orang nggak tahu. Saya ini mengajar di tentara sudah bertahun-tahun. Biasanya kalau break mereka tanya lagi pada saya. Ada kolonel, letnan kolonel, ada mayor. Bagaimana sih pasal ini? Sebenarnya Gestapo itu katanya Pak Harto terlibat. Ada yang tanya begitu. Seakan-akan sebenarnya Gestapo itu PKI tidak berbuat apa-apa, tapi itu pekerjaan tentara. Sama dengan pikiran mereka yang dikampanyekan Aidit tahun-tahun zaman demokrasi terpimpin, bahwa Madiun itu tidak ada. Yang ada itu provokasi Aidit, provokasi Hatta, Perdana Menteri waktu itu, yang menyebabkan PKI berontak. Jadi bukan PKI yang berontak.
PKI diprovokasi berontak. Dan pikiran itu gampang sekali dikampanyekan. Terutama karena Pak Harto itu turunnya kan tidak manis, sehingga kebencian kepada Pak Harto bisa ditumpangi untuk membenarkan bahwa Soeharto berperanan penting seperti tuduhan Profesor Wertheim di Belanda. Wertheim itu mengatakan missing link. Jadi kalau mau tanya Gestapo itu missing link, ya ada link yang putus, dan di situ Soeharto berperanan. Jadi gampang. Nah, kalau masyarakat Indonesia membiarkan itu terus terjadi, maka apa yang ditakuti Jenderal Nurmantio itu benar sekali. Terutama karena Pak Jokowi ini kan orang baik. Dan ngakunya hanya membaca komik. Tidak membaca sejarah Indonesia. Jadi kita mafhumlah kalau beliau tidak terlalu pandai menyisi jalan sejarah kita yang memungkinkan terjadinya hal-hal yang kita takutkan. Pak Jokowi itu orang baik. Tapi orang baik saja menjadi presiden Indonesia rasanya kok kurang cukup gitu. Kalau tidak tahu sejarah, maka dia bisa banyak melakukan kekeliruan. Kalau kekeliruan itu serius, kacau lagi negeri ini. Sudah bertahun-tahun kita mencoba memperbaiki, akan kacau lagi. Nah, itu masalah. Jadi saya sangat cemas melihat keadaan Indonesia ini, karena menurut saya belum tentu orang di pemerintah sekarang ini mengerti persoalan. Ada orang yang bermain di belakangnya. Dalam rangka itulah, Saudara Hans Subeno, Anda kutip saya tadi, bahwa PKI itu pandai menyusup. Dan sekarang mereka ada di situ. Seperti pengakuan Ibu Ripka Ciptani. Ini bukan karangan saya. Ada bukunya dan banyak keterangannya. Saya pernah lihat wawancara beliau di TV, lupa TV mana. Beliau terang-terang mengatakan yang bertanggung jawab itu Gestapo itu TNI. Begitu. Dan ini dikampanyekan dengan bebas kepada orang yang kebanyakan tidak tahu sejarah. Persoalan Indonesia itu sebagian besar disebabkan kita tidak suka belajar sejarah. Kita tidak tahu apa yang terjadi di masa lalu. Di tentara juga begitu. Saya kan mengajar tentara udah bertahun-tahun. Pak Nurmantio itu pernah menjadi mahasiswa saya ketika masih kolonel di Sesko TNI. Dan setelah itu banyak, dan sebelumnya, sebagian besar bekas kepala staf itu, tidak semuanya, itu pernah jadi murid saya. Jadi saya tahu lingkungan itu, saya banyak diajak ngobrol, dan saya kira kecemasan Nurmantio itu sangat wajar. Kenapa baru sekarang, tidak ketika masih Panglima? Dia jenderal yang menghormati aturan, disiplin, dia nggak bisa ngomong sembarangan. Paling jauh dia bisa bilang, udah nonton itu film. Sebab prajurit-prajurit itu nggak tahu. Jangan prajurit. Perwira-perwira aja di kelas saya kan mengajar politik. Di tentara maupun di universitas. Saya mengajar di Universitas Pertahanan. Kelas saya itu satu kelas itu kolonel. Dan karena belajar politik, mereka tanya itu. Bagaimana sebenarnya itu Pak Salim? Dan pertanyaan itu kadang-kadang menakutkan saya. Kalau kolonel saja bisa mengalami itu, berpikir, tingkat berpikirnya begitu, bagaimana yang dibawa prajurit-prajurit itu? Oleh sebab itu, keputusan Nurmantio memutar kembali film Gestapo PKI itu, menurut saya, satu tanda bahwa dia punya kesadaran yang tinggi terhadap bahaya ancaman komunis di Indonesia. Bukan ancaman partai komunis. Partai itu tidak akan bangkit lagi, udah bangkrut. Tapi karena di Indonesia ada sejarahnya, sejarah itu yang bisa menjadi bibit-bibit yang mengacaukan negeri ini. Itu sebabnya gampang bagi orang-orang, banyak orang, menuduh undang-undang apa itu, HIP apa namanya itu. Itu satu bukti bahwa ini permainan PKI. Apa betul permainan PKI? Atau karena yang berkuasa tidak tahu sejarah? Wallahu a'lam. Tapi itu cukup meresahkan masyarakat. Itu kira-kira yang mau saya jelaskan. Kecuali kalau ada pertanyaan lain. Saya siap menjawab malam ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Prof. Salim. Ini asik nih, karena udah ditantang nih, siap menjawab. Tapi sebelum ke pertanyaan-pertanyaan, saya akan mengundang dulu Profesor Din Samsudin.